Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali saudara mahasiswa sekalian dalam mata kuliah kita Pendidikan Pancasila. Pada pertemuan kedua, ya 2 minggu yang lalu, kita telah mempelajari bersama-sama mengenai materi pengantar pendidikan Pancasila. Namun belum afdol pembahasannya jika tidak kita ulang kembali mengenai sumber historis, sosiologis, dan juga politis dari pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah kita merujuk kepada adagium ataupun kepada ucapan yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, di mana ucapan Presiden Soekarno tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero, yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra, yang artinya sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang juga sudah menjadi pendapat umum ataupun common sense, yaitu sejarah adalah guru kehidupan. Oleh karena itu, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh diremehkan guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Jadi bagi saudara mahasiswa, harapan dari mata kuliah ini dapat mengambil pelajaran ataupun hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah dari bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, Anda diharapkan mampu memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan keilmuan yang saudara pelajari di Fakultas Hukum. Kemudian mahasiswa dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat juga menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Nah, ada beberapa hikmah yang bisa dipetik. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Ya, antara lain jawabannya adalah karena pada masa itu perjuangan masih bersifat kedaerahan. Kemudian juga kurang adanya persatuan. Kemudian mudah dipecah belah. Dan juga bangsa Indonesia pada saat itu kalah dalam penguasaan ipteks, termasuk dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti bangsa lemah dan penguasaan ipteks lemah, maka bangsa Indonesia sewaktu-waktu dapat kembali terjajah atau setidak-tidaknya daya saing bangsa kita menjadi lemah. Jadi implikasi dari pendekatan historis ini adalah untuk meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar Anda, saudara mahasiswa, dalam menguasai ipteks, ya, sesuai dengan keilmuan di Fakultas Hukum. Kemudian selanjutnya yaitu sumber sosiologis dari pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar bangsa. Di dalamnya mengkaji yaitu antara lain adalah latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Ya. Kemudian Sukanto dalam bukunya juga menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat
pada suatu waktu dan suatu tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini juga, saudara mahasiswa diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Ada perbedaan antara pandangan hidup bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Nah, di mana letak perbedaannya? Yaitu bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu azas kultural yang dimiliki dan juga melekat pada bangsa itu sendiri, di mana nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, tapi melainkan hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui proses refleksi filosofis dari para pendiri bangsa. Ini penting ya untuk kita ketahui bersama. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan nilai yang digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Jadi tidak diragukan lagi ya, karena hal ini, pernyataan ini dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Jadi Bung Karno sendiri dengan rendah hati membantah jika ada pihak yang menyebutkan beliau adalah pencipta Pancasila. Ya, sebagaimana dikemukakan beliau dalam suatu paparan ya yang mengatakan bahwa kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagung-agungkan? Padahal sudah sering saya katakan bahwa saya bukanlah pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini. Yang kemudian 5 mutiara yang saya gali itu saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan bahwa sebenarnya hasil atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini, saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya. Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikutip oleh Latif dari bukunya ya. Silakan jika saudara ingin membaca tulisannya langsung, boleh dilihat dari buku Kailan, buku Sukanto, buku Latif yang pernah saya share atau saya berikan pada video perkenalan kita pada pertemuan pertama. Kemudian makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno adalah Pancasila sebagai dasar negara adalah pemberian ataupun ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga apabila dikaitkan dengan teori kausalitas, ya, dengan teori kausalitas dari Notonegoro, bahwa Pancasila adalah penyebab lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, dengan ini bisa diartikan bahwa kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan juga pernyataan ini dengan makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai makhluk Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini wajib untuk disyukuri. Salah satu bentuk wujud konkret mensyukuri nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat. Bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan dengan memberikan kontribusi konkret? Contohnya adalah bagi pembangunan negara, yaitu melalui kewajiban membayar pajak. Karena dengan dana pajak itulah pembangunan dapat dilangsungkan secara optimal. Sehingga mahasiswa selalu disebutkan sebagai agent of social control ataupun
Mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum ataupun Rechtsstaat. Dan salah satu ciri dari negara hukum ataupun istilah yang bernuansa sinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Istilahnya adalah rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal ini berarti pendekatan yuridis ataupun pendekatan hukum adalah salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi dari pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang ataupun law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting, di mana penegakan hukum ini hanya bisa menjadi efektif bila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Siapa itu kalangan intelektual? Kita sebagai akademisi, sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi merupakan salah satu pihak, salah satu bagian dari kalangan intelektual. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga bisa mewujudkan keteraturan sosial atau social order dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Jadi, kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata, pidana, dan tata negara saja, tapi ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga akan memperoleh hasil yaitu setiap warga negara mengetahui hak dan juga kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur. Oke, kemudian sumber politis. Yang terakhir adalah sumber politis ya. Yang pertama kan historis, sosiologis, yuridis, dan politis dari pendidikan Pancasila. Ya, salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Ya, apa tujuannya? Yaitu agar mahasiswa mampu untuk mendiagnosa dan mampu menformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu adalah ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Ya, hal ini sejalan dengan pendapat dari Budiarjo ya pada bukunya sebagai berikut. Ideologi adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan suatu Weltanschauung yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Jadi melalui pendekatan politik ini, saudara mahasiswa diharapkan untuk mampu menafsirkan
fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Jadi pada gilirannya, saudara mahasiswa akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan juga dinamis. Secara spesifik, fokus dari kajian melalui pendekatan politik tersebut adalah menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep politik dalam politik yang meliputi negara, yaitu state, kekuasaan, yaitu power, pengambilan keputusan, yaitu decision making, kebijakan polisi, dan pembagian distribution sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Sehingga saudara mahasiswa dari kajian tersebut diharapkan lebih termotivasi untuk berpartisipasi, memberikan masukan konstruktif, baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Nah, itu ya. Jadi ada 4 tadi sumber pengayaan dari mata kuliah pendidikan Pancasila. Apa yang pertama? Yaitu historis, nilai-nilai historis, sosiologis, yuridis, dan juga politis. Oke, nah, silakan untuk selanjutnya saudara membaca secara mandiri mengenai dinamika pendidikan Pancasila. Jadi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu tidak selalu tidak statis, ya, tidak statis artinya tidak begitu-begitu saja keadaannya atau tidak selalu diadakan sebagai mata kuliah yang wajib dipelajari oleh mahasiswa pada perguruan tinggi. Kenapa alasannya? Alasannya adalah karena berbagai pertimbangan dan beberapa hal tertentu yang dipikirkan dan dirasakan oleh pemerintah pada saat itu. Namun pada saat sekarang ini mata kuliah pendidikan Pancasila diadakan kembali dengan harapan agar mahasiswa dapat menjadi agent of change ataupun agen perubahan yang bisa berpartisipasi, berkontribusi bagi negara dalam mengamalkan nilai-nilai pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Baiklah, demikianlah video pengantar dari materi pendidikan Pancasila kita minggu ini. Selamat belajar, selamat memahami. Semoga ilmu yang sama-sama kita peroleh menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.